teman-teman semua. Ini hari kedua pertemuan kita ya. Ya Pak. Kemarin kita sudah bahas tentang program media. Sekarang pertemuan kedua kita masuk ke materi. Hari ini Bapak ingin mengajarkan materi tentang penerapan teknologi dalam pembelajaran pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi. Soalnya kan beberapa dari kita tidak memahami, belum memahami kalau ternyata teknologi juga bisa ikut menjadi aspek untuk pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan rekreasi. Ada yang tahu contoh penerapan pembelajaran olahraga seperti bola voli, bola kaki dan lain-lain yang dengan atletik itu? Ada yang tahu penerapannya itu menggunakan aplikasi seperti menggunakan teknologi seperti apa? Game. Itu. Nah, itu benar semua. Karena kan kita sekarang sudah berada di zaman yang cukup maju, jadi tidak ada salahnya kalau kita menggunakan beberapa aplikasi untuk membuat pembelajaran lebih efektif. Bapak ingin sedikit mengenalkan ada yang namanya metode pembelajaran TPACK, yaitu TPACK itu singkatan dari Technological content knowledge. Nah, mantap sekali. Itu dia. Memang murid baru sekali. Tiga. Yang pertama yaitu tentang konten, yaitu materi atau topik yang akan diajarkan. Misalnya gerakan olahraga, anatomi, fisiologi, kesehatan. Terus setelah konten ada pedagogi yang disebutkan sama teman-teman tadi, yaitu metode atau pengajaran atau strategi digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa. Yang terakhir teknologi, yaitu alat yang digunakan untuk mempermungkin bahwa metode pembelajaran kali ini, metode pembelajaran yang akan dijalankan itu berjalan dengan efektif dan efisien. Tujuan pembelajaran dari metode TPACK sendiri yaitu memahami pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Ada yang tahu apa itu integrasi? Johnson, tahu integrasi? Soyu, Ranger. Integrasi itu kalau contoh sederhananya itu seperti beberapa aspek yang digabungkan menjadi satu untuk difungsikan untuk bertujuan menyelesaikan satu masalah. Contohnya kan tadi ada 3 aspek itu, teknologi, pedagogi, sama konten. Nah, dibuat untuk membuat pembelajaran lebih efektif. Kurang lebihnya seperti itu. Yang ketiga, mempelajari berbagai metode pedagogis dalam konteks pembelajaran olahraga, kesehatan, dan rekreasi. Terus, contoh penggunaan teknologi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Bisa dengan berbagai cara, bisa menggunakan video demonstrasi olahraga, menjelaskan teknik-teknik olahraga yang benar seperti gerakan dalam sepak bola atau basket dan lain-lain. Terus aplikasi kesehatan
aplikasi yang bisa melacak kalori, terus gizi, terus lemak. Nah, itu nanti bakal ketemu di semester 4 di mata kuliah. Bapak lupa sih mata kuliahnya apa? Apa sih namanya? Pokoknya nanti di semester 4 kalian tahu. Ini beberapa contoh aktivitas pelajaran berbasis TPACK, yaitu menganalisis teknik pernapasan dalam berbagai olahraga menggunakan aplikasi mobile. Yang mobile, bukan yang biasa di rank di Mobile Legend. Terus diskusi kelas tentang manfaat pernapasan dalam olahraga menggunakan demonstrasi praktis. Ada yang bisa jelaskan apa itu demonstrasi praktis? Sebuah olahraga sikap, Pak. Contohnya ayo contohnya Ayo Valid, coba Valid. lupa, Pak. Lupa, tidak apa-apa. Kita seperti itu dah. Terus dengan menggunakan metode TPACK sendiri, kita itu dapat lebih dekat sama generasi zaman sekarang, karena generasi zaman sekarang itu lebih cenderung lebih suka belajar menggunakan handphone, pokoknya alat teknologi yang canggih. Jadi jadi seorang guru atau jadi seorang dosen itu bukan hanya fokus pada pencapaian saja, bagaimana caranya kita beradaptasi dengan lingkungan agar bukan hanya pencapaian kita dapatkan, prosesnya itu yang paling penting. Melatih mereka untuk berpikir, melatih kita untuk berpikir. Yang terakhir setelah melakukan pelajaran, kita juga harus evaluasi dari pembelajaran TPACK tersebut. Seberapa banyak siswa yang menggunakan teknologi dalam pembelajaran olahraga? Apakah mereka benar-benar suka, tidak, atau ada yang cuma karena terpaksa? Ada juga yang tidak paham teknologi, karena kan kita tinggal di Indonesia ini dari berbagai pulau, terus kan tidak semua daerah itu sudah berkembang. Makanya beberapa saat Bapak itu kadang kepikiran, kadang saya itu, ini saya mau ajak diskusi sama teman-teman. Sebenarnya yang didahulukan itu teknologinya atau sumber daya manusia? Sumber daya manusia. Alasannya apa? Sumber daya manusia, Pak. Kenapa? Karena Manusia juga dari sini. karena teknologi itu jangan soal manusia, Pak. Jadi kalau sumber daya manusianya belum itu juga untuk menciptakan teknologi. Ada yang lain? Saya juga sebut daya, Pak. Karena kita mau membuat pikir orang Indonesia itu kan, Pak. Kalau kita bisa membuat teknologi yang lebih canggih, karena pola pikir orang Indonesia itu kan, Bapak tahu sendiri lah kan, Pak. Ya, jadi kita harus betul-betul membangun sumber daya dulu, bagaimana baru kita bisa menciptakan teknologi yang lebih maju, lebih canggih. Lenin, Pak. Nama kamu siapa? Siapa? Dev, Pak. Siapa? Dev. Lenin. Siapa? Lenin kan. Dev, Pak. Dev. Oh Dev, Mas Dev. Gimana Mas Dev? Pak. Sorry Mas Dev. Menurut Mas Dev sendiri, yang didahulukan sumber daya manusianya untuk membuat sumber daya manusianya yang bisa mengembangkan teknologi, atau teknologinya dulu yang bisa mengembangkan sumber daya manusianya?
sudah sukses seperti jawaban dari pertanyaan. Kalau menurut saya, Ini benar penting. saya justru malah sebaliknya teman-teman. Apa pendapat? Saya justru merasa kalau dengan sendirinya orang itu akan tahu kalau dia itu punya banyak media untuk bisa dipelajari. Karena kita bisa lihat sendiri di Indonesia sekarang, beberapa orang itu kadang tertinggal dan alasannya itu jelas sekali. Ada yang Kalau dia punya pola pikir yang membangun Pak, kayak gimana? gimana? Kalau dia punya pola pikir yang membangun itu kayak gimana? Bisa dibicarakan sebagai pembangun itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih anak. Saya sangat senang sekali belajar hari ini. Sangat semangat teman-teman semua, sangat antusias. Minggu depan kita ketemu lagi di materi yang berikutnya. Jangan lupa tugas yang Bapak kasih tadi di link yang dikerjakan. Minggu depan kumpul. Sudah? Khalid, baca doa dulu. Doa. Sebelum kita tutup hari ini, kita berdoa yang pertama dan yang pertama masing-masing doa sukses. Terima kasih banyak. Anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.